hidayah itu hanya ada pada kata Islam, sehingga keliru dan salah ketika ada orang berkata saya dipilih Tuhan karena saya dipilih oleh Tuhan karena saya menjadi seorang Katolik, saya dipilih oleh Tuhan karena saya menjadi seorang Protestan. Justru Allah berfirman, "Huwajtabakum," ialah Allah yang telah memilih kamu sekalian sehingga kamu hidup dengan jalan Islam, dengan jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena itu sudah dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sudah menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ayat 78 surat Al-Hajj, Allah menyebutnya dengan satu penggalan ayat yang berbunyi huwa sammakumul muslimina. Yang karena itu Allah memberi nama, memberi sebutan, julukan kemuliaan itu dengan sebutan al-muslimin, orang muslim. Jadi sebutan kaum muslimin Bapak Ibu, muslim, kata muslim itu bukan rekayasa Muhammad sebagai nabi dan rasul yang mengarang, juga bukan atas inisiatif Jibril sebagai pembawa wahyu yang disampaikannya kepada Muhammad SAW, tetapi Allah sendiri yang menyebut huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah yang telah memberimu nama karena ikrar la ilaha illallahnya tadi, al-muslimin, dengan sebutan muslim. Min qablu, sebutan kaum muslimin, itu tidak semata-mata karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi sebutan kaum muslimin itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Isa yang beriman kepada Isa, kenabian dan kerasulan Isa, kepada kitab Injil, beriman terhadap kehidupan akhirat, beriman terhadap perkara yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu disebutnya oleh Allah mereka adalah kaum muslimin. Begitupun kaum Nabi Musa yang beriman kepada Musa, kaum Nabi Musa dan kerasulannya, kepada Taurat dan segala kitab ajaran yang diajarkan Musa kepada mereka kaum Bani Israel sebagai kaumnya, maka mereka pun disebut oleh Allah sebagai kaum muslimin. Jadi sebutan kaum muslimin itu sebutan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kemuliaan itu berada dalam badan setiap kita? Allah pula dengan bahasa kasih sayangnya, surat Al-Imran 102 menyebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kamu sekalian mati kecuali mati kamu sekalian dalam keadaan beragama Islam. Berarti keimanan itu harus langgeng dan terus terbawa sampai pada saatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, yang pertama, yang kedua, Islam ini agama yang spesifik. Islam ini agama yang unik, yang tidak bisa disamakan dengan agama manapun, kepercayaan dan keimanan siapapun. Ketika kepercayaan, keyakinan, dan keimanan itu tidak dibangun dengan Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Islam adalah sebuah agama atau satu agama yang spesifik,
dan unik yang tidak boleh disamakan, disetarakan, dan dikelaskan dengan agama yang bukan Islam. Karena Islam ini lillahi, kepunyaan Allah, produknya Allah, bukan rekayasa atas kesepakatan otak orang per orang yang karena itu kemudian disepakati sebagai sebuah agama. Karena itu jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekalipun menyamakan Islam dengan yang bukan. Karena Islam itu lillahi. Disebutkan dalam satu kebenaran ayat surat Az-Zumar ayat yang ketiga, lillahi dinul khalis. Ad-dinul khalis. Bagi bapak-bapak yang pernah belajar gramatika bahasa Arab, lillahi ad-dinul khalis. Ini susulannya apa bapak-bapak itu? Ada yang dari pesantren? Lillahi ad-dinul khalis. Itu sesungguhnya sama dengan redaksinya. Ad-dinul khalis, agama yang pure ini, agama yang murni ini, agama yang spesifik ini, agama yang unik ini, lillahi, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi itu dalam gramatika bahasa Arab sebagai jumlah atau shibih jumlah jar majrur. Ad-dinul khalis, ya, itu sebagai marfu. Ad-din al-khalis, ya, itu na'at mamdud atau sifat masuk dari kata lillahi dinul khalis. Maka dalam gramatika bahasa Arab ilmu nahwu disebutnya sebagai khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Tetapi kenapa redaksi itu terjadi seperti ini? Jawaban pertama, terserah itu Allah maunya. Karena Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW biwasitati Jibril bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Ingin tahu Bapak Ibu bagaimana Allah berucap dan berkata-kata? Bacalah Al-Quran. Nanti kita akan bisa nyambung dengan apa maunya Allah. Jadi lillahi dinul khalis itu khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan, sehingga khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Mubtada itu mestinya di awal, tapi ini dibelakangkan karena bapak-bapak ibu kita sedang diajak oleh Allah untuk memahami ungkapan kata lillahi. Kuncinya ada pada kata itu lillahi. Yang harus kita tahu, kepunyaan Allah sajalah ad-dinul khalis, agama yang pure, yang al-khalis, yang murni, ya, yang tidak terkotori dengan intervensi, rekayasa pemikiran, kesepakatan otak manusia. Karena itu pada kesempatan sehari ini mungkin belum pernah disampaikan oleh beberapa materi yang lain, tapi saya berkepentingan untuk menyampaikan. Berangkat dari ungkapan ayat itu tadi, maka Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Allah lewat nabinya. Karena Islam itu spesifik, Islam itu pure, Islam itu unik. Ya, kalau dalam konteks akidah nanti ada doktrin atau satu pemahaman. Laisa kamitslihi syai'un, dan itu untuk kepentingan dengan Allah. Islam juga demikian. Al-khalisun. Ya, karena itu menjadi seorang muslim nanti segala sesuatunya mesti akan hidup di dalam arahan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bapak Ibu tadi masuk masjid, ada caranya enggak? Ada cara memasuki masjid? Ada. Apa dulu yang dilangkahkan? Kaki. Kaki yang mana?
kaki kanan. Adakah doa? Ada. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaki kanan, iya. Kok bisa begitu? Nabi kasih petunjuknya. Begitu keluar, ada syaratnya? Ada. Mana dulu yang dikeluarin? Kepalanya? Kaki kiri. Bukankah bersama-sama meloncat sebagaimana kelinci? Tidak juga. Tapi kaki kiri. Loh, kok bisa? Nabi memberikan petunjuk itu. Dengan apa? Bukan dengan bersiul, bukan dengan bertepuk, ya, tangan, tapi dengan doa. Apa doanya? Tuhan di masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ketika Bapak Ibu mau makan, ada caranya? Ada. Pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri karena itu cara setan. Ya. Kecuali memang seseorang di antara kita yang sama sekali tidak bisa berakses tangan kanan untuk itu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu tangan kanan kiri normal secara anatomi dan jaringan secara normal, kok sengaja minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, maka sadarlah bahwa kita sedang menjadi setan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu makan pakai tangan kiri, pakai tinggi kiri, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi ketahuilah bahwa inilah aku setan. Ya, baik. Ketika Bapak Ibu akan tidur, ada nggak caranya? Ada. Ya, tempat tidur kata Nabi dibersihkan dulu, ditebas. Gimana caranya? Bismillah saja. Pakai satu tidur atau pakai kanan? Bismillah. Selesai. Loh, kok gitu? Nabi ngajarin begitu. Ada doa? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Begitu bangun tidur? Ada. Begitu melilir di tengah perjalanan kita tidur? Ada nggak? Ada. Ya. Sebutlah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Bapak Ibu ketika berzikir ada salat? Ada doa? Ada. Ketika memakai baju, pakai celana, pakai sandal, pakai sepatu ada salat? Ada. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammum, sampai pun menyisir rambut. Ya, Nabi perintahkan kepada kita, mulailah, dahulukanlah bagian yang sebelah kanan. Inilah yang saya katakan bahwa Islam itu spesifik, Islam itu pure, Islam itu unik, dan spesifikasi Islam tidak dimiliki oleh agama manapun, yaitu rekayasa dan produk kesepakatan otak manusia. Karena itu zolim kalau Bapak Ibu mengkelaskan Islam dengan yang bukan, mensejajarkan Islam dengan yang bukan, ya, menyamakan Islam dengan yang bukan, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Islam itu lillahi, jadi jangan direkayasa dengan sebuah argumentasi atau analog ataupun ya imajinasi atau asumsi. Contoh, sebuah perilaku salah, ini salah, bahkan kesalahannya fatal, ya, bukan sekedar salah, ya, salahnya saja sudah murakkab, fatal, yang karena fatalnya itu sampai mungkin saya berhak untuk mengatakan ini sesat, Bapak Ibu. Perilaku ini sesat, tapi nggak ada orang berani bilang kalau itu salah dan menyesatkan. Kenapa? Yang bilang orang penting. Contoh kasus, satu ungkapan kata. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan satu dengan lain, ucapannya apa Bapak Ibu? Ucapannya apa? Assalamualaikum. Ingat itu, Assalamualaikum. Redaksi ini siapa yang bikin? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah itu memang karena
berkarya dari otak Muhammad sebagai manusia? Bukan. Dia sebagai nabi dan rasul. Yang karena itu apapun yang kemudian disyariatkannya sebagai sebuah aturan beragama, catat, itu bukan karena temuan nabi, ya. Sebagai apa? Sebagai manusia yang dia merekayasa ajaran. Tidak, itu Jibril yang mengajarkan. Kalau Jibril mengajarkan, berarti siapakah yang memberikan petunjuk agar Jibril melakukan itu? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari perilaku yang disampaikan Nabi yang kemudian kita implementasikan dalam hidup kesadaran kita, mamin muslimaini yartaqiyan, tidak ada dua orang mukmin, mamin muslimaini, tidak ada dua orang mukmin yartaqiyan yang keduanya bertemu berpapasan, fayatasafa'ani, kemudian keduanya berjabat tangan, beruluk salam, afsus salam, assalamualaikum. Kemudian assalamualaikum. Begitu ketemu di pasar, assalamualaikum. Begitu di bis, assalamualaikum. Di bandara, assalamualaikum. Ini yang dulu siapa ini? Nabi. Yang ngajarin jabatan siapa? Nabi. Dan itu bukan inisiatif Muhammad sebagai manusia, tapi Muhammad sebagai Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi. Kenapa? Surat Al-Kahfi ayat ke-110 menyebut, Qul innama ana basarun mislukum, saya memang manusia seperti kalian yang punya potensi-potensi kemanusiaan. Ngantuk? Ya. Saya laki, butuh istri? Iya. Saya lapar? Makan. Saya haus? Minum. Saya capek? Istirahat. Ngantuk? Tidur. Basarun mislukum. Tapi yang Bapak Ibu harus tahu, ketika itu bagian dari syariat yang berlaku berikutnya, ya, qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Tetapi ingat, Allah kasih wahyu kepada. Wahyu yang mana? Segala yang Nabi lakukan dan itu menjadi bagian dari syariat. Yang karena itu Nabi instruksikan. Afsus salam, afsus salam, afsus salam. Ini bukan inisiatif Nabi, tapi itu wahyu. Itu dari Jibril. Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu jangan tiru-tiru, jangan ikut-ikutan. Ya, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om, swastiastu, salam budaya. Ingat itu. Ucapan assalamualaikum yang diajarkan Jibril kepada Muhammad, yang karena itu bagian dari wahyu, dan karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali disamakan dengan salam produk rekayasa karangan orang. Inilah bahaya yang beragama. Kalau pendekatannya pendekatan filsafatnya ecek. Kenapa? Filsafat itu nanti muaranya pada pendekatan substantif hakikat. Bukannya selalu itu juga pengagungan kepada Tuhan, penghormatan kepada orang-orang, ya silakan saja. Kalau itu jadi bagian dari keyakinan, Om Swastiastu, Om, silakan. Tapi ingat, Islam lillahi, milik Allah, yang tidak boleh direkayasa oleh siapapun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ya, menyamakan Islam dengan agama yang bukan. Alasannya apa? Toh semua menuju kepada Tuhan. Jadi jangan suka mengklaim bahwa Islam itu paling benar. Oh ini aliran liberal ini.
Pendekatannya substantif tadi. Toh semua agama menuju kepada Tuhan dan semua agama mengajarkan pada kebaikan. Jangan. Kalau bahasa saya bukan nabi ya, jangan kurang ajar. Sama Allah itu jangan kurang ajar. Hanya karena apa? Kemampuan otak kita yang sedemikian kecil untuk kemudian menyamakan bahwa semua agama pada dasarnya sama. Oh jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin beli emas itu murni apa enggak? Yang dicari apa? Perbedaannya atau kesamaannya? Banyak loh benda yang persis emas. Karena yang Bapak Ibu cari adalah sisi kesamaannya. Oh, tembaga pun nanti bisa jadi kebeli mahal. Hah? Maka untuk sampai pada pemahaman benar salah, yang harus kita bangun adalah carilah sisi perbedaannya. Bapak Ibu, apa bedanya? Apa samanya marmut sama tikus? Bapak Ibu kenal marmut? Tepang marmut? Kalau yang dicari sisi-sisi kesamaannya, nanti marmut sama dengan tikus. Bapak Ibu tahu bedanya kambing sama anjing? Kalau yang dicari kesamaannya, nanti anjing sama dengan kambing. Monconya depan, lubang hidung 2, berbulu, telinganya 2 kanan dan kiri, matanya depan 2, ya, kakinya juga 4, bulunya juga halus bahkan mengkilat. Kalau itu yang dibangun untuk sebuah keyakinan yang namanya agama, oh Bapak Ibu, dedel duel kita ini beragama, hancur kita ya. Makanya jangan sekalipun Bapak Ibu mencoba mencari sisi-sisi kesamaan beragama. Oh jangan. Persoalan ada sisi kesamaan silakan. Orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha ada ritualisasi, ada silakan. Tapi ingat, itu semuanya tidak ada rujukan kitab suci. Sementara Bapak Ibu kita selalu menghadap kiblat, ada nggak rujukan dalilnya? Ada. Ya, makanya dimanapun orang mukmin itu berada, kalau sholat pasti menghadap ke arah kiblat. Karena ada dasarnya, dan itu bukan rekayasa Muhammad sebagai nabi, bukan inisiatif juga Jibril sebagai pembawa wahyu, tetapi itu atas perintah Allah. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Beda dengan saudara kita yang Katolik Protestan. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang Katolik, orang Protestan kalau sedang berkebaktian menghadap kemana Bapak Ibu? Menghadap mana? Gereja itu menghadap ke arah mana? Jawaban yang benar menghadap ke jalan raya. Iya benar juga. Coba nanti Bapak Ibu ya. Gerejanya di sebelah barat, nanti pintunya ke timur. Gerejanya di sebelah timur jalan ke barat. Gerejanya di selatan jalan. Iya. Tapi kalau masjid menghadap ke mana? Kenapa ke timur? Agar ketika sholat menghadap ke arah barat. Dalam hal ini kiblat ada di sebelah barat kalau kita berada di Indonesia. Bapak Ibu ketika mau makan apa doanya? Ucapannya Bismillah. Dan itu yang disampaikan Nabi pada kita. Cukup Bismillah. Silakan nikmati minum. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan kemudian ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu redaksi ulama. Tapi kunci doanya ada pada kata Bismillah. Oke? Ya. Sekarang Bapak Ibu pernah lihat punya teman, punya saudara Bapak Ibu yang beragama Katolik atau Protestan? Ketika makan bersama dalam sebuah ruangan atau kita di rumah makan, restoran, apa yang mereka lakukan? Ya?
Mereka doanya seperti ini. Ini apa? Ya, baik. Itu yang mereka lakukan. Ya, benar menurut mereka. Tetapi kalau kita tanya, adakah di dalam Alkitab, adakah di dalam Bible, kalau mau makan mesti begitu petunjuknya? Jawabannya nggak ada. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi tolong jangan samakan Islam dengan yang lain. Daging sapi merah enggak? Merah. Daging kambing merah. Tapi jangan mencari sisi kesamaan. Foto-foto apa? Oh, ternyata daging sapi foto kalau daging kambing. Ya. Daging kambing, daging anjing kalau dicari sisi kesamaannya sama. Foto-foto apa? Sama-sama ketika disembelih juga mengeluarkan darah. Tapi jangan kemudian, oh kalau begitu daging kambing sama dengan daging anjing. Oh, fatal. Ini baru analog dalam konteks materi, namanya daging. Dan kita mendapati hikmah yang teramat sangat. Ya, Bapak Ibu pernah lihat kaki kambing kukunya ada 2 atau ada 3? 2-nya kaki kambing, 2 kukunya, ya kan? Iya. Bersyukur Bapak Ibu. Kalau anjing kakinya ada berapa bentuk tanda? Ada 3 ya? Ada 3, cenul-cenul itu 3 kan? Ya, kayak kucing itu kan? Iya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kaki kambing kukunya sama dengan kaki anjing. Oh Bapak Ibu nggak bisa bedain beli tengkleng anjing apa tengkleng kambing. Hah? Iya. Oh dibuat beda sama Allah. Itulah. Hah? Ya. Oke. Yang mirip-mirip lagi. Kaki kambing kukunya 2. Oke. Babi Bapak Ibu. Babi bentuk kaki babi kayak apa kukunya? Sama enggak? Hah? Beda. Ya, Allah sebegitu al-hakim, teramat sangat bijak. Untuk apa itu? Untuk kepentingan kaum muslimin. Ben ora ngomong dodolan tengkleng babi. Hah? Makanya Bapak Ibu harus hati-hati juga loh. Beli tengkleng kambing, ini kok kukunya kok kayak babi ini? Oh, jangan babi beneran itu. Ya, makanya dibedakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita nanti jam 17:35 kalau tidak salah. Ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit, saya baca 1 hadis atau 2 hadis. Ya. Dari Aisyah. Ya, ini diriwayatkan dari Aisyah. Anna Rasulullah SAW zukirat indahu Yahud. Jadi di tengah-tengah para sahabat lagi pada diskusi seputar orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi menimpali, innahum la yasuduna ala Jum'ah. Orang Yahudi itu gak ada kebencian dan kedengkian yang melebihi kedengkiannya kepada kalian atau untuk kalian ala Jum'ati dibanding apa? Yahudi itu benci banget kalau lihat masjid-masjid masih ramai buat Jumatan. Kata Nabi. Alati hadana Allahu lana wa dallu anha. Yang Jumat itu sayyidul ayyam bagi kita, hadana itu hadiah, itu petunjuk, itu anugerah Allah untuk kita semuanya. Yang kedua, orang Yahudi benci banget sama kita ini wahai para sahabat. Kenapa? Wa 'ala qiblatil lati hadana Allahu laha. Karena kita diberinya oleh Allah ketetapan kalau kiblat harus ke Masjidil Haram. Yahudi itu manggil oleh ketika kiblat dari Masjidil Aqsa dipindah ke Masjidil Haram. Yang ketiga, wa 'ala khalina khalfal imam.
Dan Yahudi itu benci banget kepada kita ini kaum muslimin. Kenapa? Ala khamina khalfal imam amin. Ketika dari masjid-masjid masih terkumandangkan seruan atau gema ucapan amin di belakang imam setelah mengucap walad loli. Jadi kalau Bapak Ibu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, iku sing mari Yahudi itu benci sampai bunuh-bunuh. Pertanyaan kita sekarang, apakah itu terkait juga dengan COVID-19 masjid ditutup? Terkait dengan hah? Jangan kira itu hanya kebijakan Kemenkes, Dinas Kesehatan. Oh, itu dari WHO, Bapak Ibu. Hah? 2 tahun loh kita ini, ya 2 tahun ya. Masjid nggak boleh untuk tarawih, nggak boleh buat sholat, nggak boleh buat jumatan. Kenapa? Memang Yahudi itu mantul banget kalau lihat masjid-masjid dan masjid terkumandangkan gema amin. Ben orang biasa gampang karena COVID-19 dan ini stadion berapa sekarang? Level berapa? Oh, Jogja ini pink, ya. Bantul oranye, ya. Sleman merah. Oh, masjid kabeh tutup, rentok. Padahal di balik itu ingat, karena Yahudi paling benci ketika dari masjid ke masjid masih tergemakan ucapan amin. Yang kedua apa? Wassalam. Orang Yahudi benci banget sama kaum muslimin. Ketika apa? Orang muslim kemana-mana, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Itu yang bikin Yahudi mantel sah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kemarin waktu kena COVID, zaman COVID tahun pertama kedua, salaman ya Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Karena Yahudi itu paling mangkal kalau ada orang kayak gini ini. Malah ada yang assalamualaikum. Ada nggak? Ada nggak? Ini ya, ini kalau bahasa terminal dibawa ke sini tak bahasakan dulu. Judul gitu. Kurang ajar banget, itu sampai salaman aja tidak boleh. Yang aneh Bapak Ibu juga ikut-ikutan gitu. Aneh banget. Baik Bapak Ibu dalam Rasulullah sudah kurang 2 menit depan. Saya kembalikan pada pembawa acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, karena ada 3 topik lagi, maka kita untuk dengan membaca doa awal majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.